Kok bisa hal-hal tersebut yang lebih madorot kita halalkan dan kita biasakan? Rokok kita musuhin. Bukan hanya kita haramkan dan kita fahami tempatnya di khilafiyah ijtihadiyah, tapi kita musuhin, kita aibin, kita fasikin, bahkan dizindikin gue. Kok bisa? Kalau ada orang bilang, gue ngerokok, alhamdulillah lebih panjang umur saya. Ya kagak ngerokok mati itu kemarin. Itu mah dalilnya orang terminal. Betul. Dia itu sering-sering menggembor-gemborin orang yang sekarang ini mengkritisin kebijakan ulama. Itu dikatakan katanya khawarij merah jambu. Iya. Ini sudah rokok membunuhmu dieyelin. Apa enggak ente yang sekarang khawarij merah jambu? Bahkan MK itu memutuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti kita bahas lagi, ternyata gahru, kandungannya itu lebih berbahaya daripada rokok. Nanti kita bacakan literasi ilmiahnya, oke? Gahru, ini kandungannya lebih berbahaya bagi tubuh daripada rokok. Atau gula, atau makanan. Ente ke supermarket yang ada, mart yang ada, nyampe kulkasnya, ente buka. Semua minuman itu jauh lebih berbahaya daripada rokok. Jajanan anak ente yang ente bawa pulang, no? Oke? Cikinya apa ini, kalau diambil ditaruh depan mikroskop, kau akan temui zat-zat yang ternyata jauh lebih berbahaya daripada rokok. Makanan-makanan kemasan dan lain-lain itu jauh lebih berbahaya daripada rokok. Nah di sini debat terus lu tahu sop kaki kambing, Tanah Abang, jeroannya, sumsumnya, santannya, garamnya, iya gak? Gulanya, karbohidratnya, kolesterolnya, lemaknya, ajib gak? Kalau orang makan itu tiap hari setahun, sama orang ngerokok tiap hari setahun, mana yang kelenger duluan? Mana yang kelenger duluan? Kalau nasi Padang, kita tahu, ada yang suka melambai-lambai, panggil-panggil, kita tuh namanya tunjang. Itu kalau di bawah ngomong-ngomong. Santemnya diaduk. Ya. Lu makan itu tiap hari. Bertahun-tahun. Yang satu tekor. Emang ngerokok tiap hari. Mana kira-kira masuk rumah sakit duluan? Kok bisa hal-hal tersebut yang lebih madorot kita halalkan dan kita biasakan? Rokok kita musuhin. Bukan hanya kita haramkan dan kita fahami tempatnya di khilafiyah ijtihadiyah, tapi kita musuhin, kita aibin, kita fasikin, bahkan dizindikin gue. Kok bisa? Nggak boleh hukum asma, hukum nama di dalam perkara ijtihadiyah, nggak boleh. Karena perkara ijtihadiyah beda pendapat, berarti dia ahli bid'ah, nggak boleh. Dia fasik, nggak boleh. Dia kafir, hanya karena perkara ini, nggak boleh. Oke? Karena nanti mental-mentalan nih. Bagaimana kalau yang tidak mengharamkan akan berkata kepadamu bahwa kau munafik. Kenapa? Hal-hal yang jauh lebih bahaya daripada rokok jelas, kau tak haramkan. Tapi rokok malah kau haram-haramkan karena kebencianmu, kau hanya mengikuti hawa nafsumu dalam hal-hal. Kau munafik. Nah, kena nggak? Makanya jangan pakai hukum asma. Dapat? Ya, banyak hal yang nanti kita akan bongkar serta bukti-bukti ilmiahnya ternyata jauh lebih berbahaya daripada rokok, tapi kita masih konsumsi dan biasa. Kalau kita iyain dan biasain, enggak, udah ini mah halal, rokok aja yang haram. Ada inkonsistensi di syariat kita nanti. Ada kontradiksi di dalam syariat kita, dan itu nggak boleh. Dan di situ juga terjadinya debat kusir. Okay? Oleh orang-orang yang nggak paham fikih dan nggak paham bagaimana berfikih. Okay? Mereka akan bilang, oh ya beda lah, itu kan dihisap, yang ini kan dimakan. Nggak bisa dong, ini kan makanan. Nanti kan yang dihisap, nggak bisa dikiaskan ke sini. Siapa yang lagi kiasin? Kita lagi membandingkan efeknya pada tubuh. Mau cara yang jelas itu sesuatu yang akhirnya terkonsumsi oleh tubuh dan berefek. Mau caranya kita masukin lewat hidung lagi. Iya kan? Tapi debat kusirnya di situ tuh, awam tuh, debat kusirnya nggak bisa lah, itu kan minum. Kita bilang, lu tahu ada minuman-minuman yang 1 liternya tuh 10 gula rafinasi, 10 sendok.
namanya Coca Cobra, ada Spritz dan lain-lain. Coba orang minum itu sehari 3 kali, tiap hari setahun. Orang ngomong, oh beda loh, ini kan minuman. Dia tahu sebenarnya efeknya itu lebih bahaya. Iya kan? Cuman sisanya denial sama ego. Denial ini juhud, ngingkar, mangkir. Beda loh, ini kan makan, padahal dua-duanya sama berefek bagi tubuh, bagaimanapun cara konsumsinya. Atau mau yang dihisap, mau sesuatu yang dihisap, mau dibandingkannya dengan itu. Bagaimana dengan gaharu? Ternyata dia lebih berefek madharat, lebih besar, lebih toksik, lebih beracun daripada rokok. Dan dia sunnah. Bisa jadi sunnah. Nanti kita bawakan riwayatnya. Oh beda lah, paling kan gaharu kan sehari berapa kali, itu kan ngerokok terus-terusan. Oh berarti oh beda lah, masakan Padang kan paling kita seminggu sekali makannya. Gitu kan, ngelesnya di situ kan. Oke, berarti kalau ngerokok seminggu sekali lu mau ngomong halal ya. Dapat gak? Dapat gak? Ya nggak mungkin lah kita makan sop kaki kambing Tanah Abang tiap hari, kan nggak mungkin. Oh gitu, jadi ya udah sebulan berapa kali? Sebulan paling 2 kali, ya udah. Berarti ngerokok sebulan 2 kali halal ya. Nggak dapet, lu mau lari kemana? Itu baru mikir sekarang, gue udah 10 tahun gue mikirin gini ya. Aneh nyari jalan keluar untuk mematahkan itu. Aneh nyari, aneh diem, dinasehatin, disotauin sama awam yang ngajinya sama kita, Ustadz ana nasehatkan antum. Sebenarnya udah mungkin ikhlas kali ya, cuman memang berangkat dari ketidaktakwaan ya. Sudah, ana nasehatkan antum apabila memang benar afwan, ana nggak bisa ambil ilmu dari antum. Ya udah, semoga Allah kasih hidayah. Dan kita membahas ini bukan mempertahankan supaya mereka tetap ngaji sama kita. Enggak ya, lo nggak mau ngaji sama gua di sini nggak apa-apa, bebas. Gitu, soalnya lo bilang mau jangkrik lagi yang ngaji sini, gua ngajar tetap. Nggak ada urusan. Rizki anak diatur sama Rabb. Ya, abis ini mau ada yang nggak mengambil ilmu dari gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada urusan, itu nggak mengubah keputusan anak dan sikap anak. Banyaknya pengikut atau berkurangnya pengikut, itu nggak mengubah istimbat anak di dalam berangkat dari apa yang anak ketahui dari ilmu. Oke? Ini memang kalau kita biarkan ini syubhat berat. Baik. Tapi saya akan jawab secara umum dan secara khusus nanti kita akan sampaikan. Baik. Yang menjadikan ayat dan hadis-hadis itu sebagai dalil pengharaman rokok itu bukan saya, juga bukan yang menghalalkan. Ini bukan antara orang terminal dengan orang terminal. Ini bukan antara pengadu burung dengan pengadu burung. Ini ulama, gitu kan. Ya. Kalau sekarang ada orang yang merasa terganggu dengan bukhur, bahkan mungkin merasa terganggu dengan durian. Ya, ada yang terganggu juga dengan makanan-makanan yang lainnya, itu kan langka. Ya. Atau sebaliknya ada orang yang merasa sedap dengan bau rokok, itu langka. Ini orang nggak ngerti kaidah fiqhiyah yang mengatakan an-nadir la hukma lahu. Perkara yang kasuistik tidak bisa digunakan untuk menghukumi yang umum terjadi. Nggak ada hukumnya. Kan pada umumnya orang yang bau bukhur itu senang. Dan pada umumnya orang yang bau rokok terganggu. Ya. Pada umumnya orang yang dengan durian senang. Ya ada 1-2 itu kasuistik, nggak ada hukumnya. Ya, ini harus kita tekankan kepada dia. Apalagi yang memaksakan ayat hadis itu digunakan untuk menjadi dalil-dalil pengharaman rokok, katanya penumpang gelap. Ya. Subhanallah. Ini menuduh ulama, ya, dengan tuduhan yang sangat keji, na'udzubillah. Itu kalau yang melakukan adalah saya, yang melakukan mungkin Mas Heri Pras atau yang lainnya, kita terima. Ini ulama-ulama besar. Kita coba buka sekarang, di antaranya Syekh Jamil Zainu di dalam kitabnya itu
Al-Tawjihat Islamiyah. Ya. Beliau membuat satu judul, Halid Dukhan Haramun. Apakah rokok itu haram? Lam yakunid dukhan mawjudan fi zamanin Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Memang betul. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada rokok. Walau qad ja'al Islam, tapi Islam telah datang bi usulin amma, dengan kaidah-kaidah umum. Tuharrimu kulla darin bil jismi, yang mengharamkan setiap bahaya yang membahayakan badan kita, wa mu'dhin lil jar, dan mengganggu orang kanan kiri kita, wa mutlif lil mal. Ya. Bagaimana kita tidak bisa mengatakan mubadzir? Mubadzir itu apa sih? Bertasarruf, membelanjakan harta tidak pada arah syariat. Itu kaidahnya. Tidak manfaat. Tidak manfaat menurut syariat. Sekarang manfaat enggak? Coba sekarang ini ada 70 juta orang yang rokok. Kalikan sekarang satu ngerokoknya 20 ribu. Berapa miliar uang mubadzir? Disuruh enggak oleh syariat itu? Enggak ada. Kalau dia mengatakan sekarang ini, kita balik. Kalau yang dalil menghalalkan itu nggak ada, ya, mengharamkan nggak ada. Kita balik, yang menghalalkan ada nggak sekarang? Ya, dia sekarang membantah mati-matian ayat-ayat itu tidak pada tempatnya dan tidak bisa digunakan untuk mengharamkan rokok. Kita balik, sekarang mana yang menghalalkan rokok? Secara tekstual, nggak ada. Subhanallah. Nah, kalau tidak ada, kita pakai ulama yang mengarahkan ayat dan hadis itu untuk benda tersebut haram atau tidak, bukan akal-akalan kita, bukan otak-atik kita. Dan di sini kata Syekh Jamil Zainu, wa ilaikal adillatul atiyah ala hukmi dukhan. Inilah dalil-dalil yang menghukumi rokok. Qala Allah Ta'ala yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Surat Al-A'raf ayat 257. Wa qala ta'ala, yang kedua Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jeburkan dirimu ke dalam kehancuran. Kata beliau di dalam mengomentari surat Al-A'raf tadi, wad-dukhan minal khaba'ith adh-dharrah. Dan rokok termasuk khaba'ith. Ini bukan fulan wal 'allan. Ini bukan orang terminal, ini bukan orang jalanan. Bukan geng-geng juga yang mengatakan ulama itu bahaya, dan pasti mereka punya dasar dong. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kata beliau, wad-dukhanu yuqi'u fil amrad al-muhlika. Ya, rokok bisa menjatuhkan orang ke dalam berbagai macam penyakit yang menghancurkan. Kasaraton, seperti kanker, wasalli, dan stroke. Kalau ada orang yang sehat-sehat saja, ada orang yang nggak kena penyakit, nggak stroke, dan itu another kasuistik, la hukma lahu. Kalau ada orang bilang, gue ngerokok, alhamdulillah lebih panjang umur saya. Yang dalam rokok mati itu kemarin, itu mah dalilnya orang terminal. Betul. Itu bukan dalil orang-orang sekolah. Dan itu juga kita bantah, itu kasuistik. Kok ada orang rokok panjang umur, nggak ngerokok pendek, itu kasuistik. Tapi secara umum, alhamdulillah, kan gitu. Wa qala ta'ala wala taqtulu anfusakum. Sekarang yang menggunakan dalil jangan membunuh diri kamu untuk mengharamkan rokok, itu bukan fulan wa 'allan, juga bukan orang-orang sekarang ini remeh-temeh, ulama. Wad-dukhan qatlun bati'un. Pembunuhan yang pelan-pelan, memang nggak langsung. Yaitu sekarang nggak langsung. Kalau sekarang kaedahnya ada kok orang yang kepleset mati. Hancur ini cara berdalil. Agamanya saja, cara beragamanya. Jadi ada kok orang nanti haram dong naik tangga karena ada orang yang nggak begitu, bos, nggak begitu, mas, ya. Ya, saya nggak bilang ustadz, karena orang yang seperti ini nggak patut untuk dipanggil ustadz, ya. Setuju. Ya. Terus kemudian wa qala ta'ala wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosanya, resikonya, bahayanya itu lebih baik. Nanti kita tanya kepada ahlinya. Pertama kita tanya sama AI. Jangan-jangan AI lebih pintar dari dia nanti tentang masalah pemahaman dia ke rokok nanti, ya. AI ini kesepakatan internasional. Iya, nanti habis itu kita tanya kepada Kementerian Kesehatan, ya. Kita nanti tanya, kita ukur ke sana. Yang ajaib, kalau dia itu sering-sering menggembor-gemborin orang yang sekarang ini mengkritisin kebijakan ulama, itu dikatakan katanya khawarij merah jambu. Iya. Ini sudah rokok membunuhmu dieyelin. Apa enggak ente yang sekarang khawarij merah jambu? Bahkan MK itu memutuskan rokok itu termasuk mengandung zat adiktif. MK itu, pemerintah ini. Ente bantah, ente menolak khawarij merah jambu. Ya, apa orang lain aja yang sekarang khawarij merah jambu? Kan gitu.
Wa qalat awala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Syekh Jamil Zainu mengatakan waddukhanu tabdzirun. Yang mengatakan ngerokok itu mubadzir ulama. Ya. Wa israfun, dan juga apa? Membuang-buang min amali syaitan. Itu termasuk perbuatan syaitan. Wa qala azza wa jal, ya, yang dijadikan beliau dalil itu 7. Yang keenam, la dharar wala dirar. Yang mendalilkan atau yang menjadikan hadis la dharar wala dirar itu sebagai dalil pengharaman rokok itu ulama, bos. Di antaranya Syekh Jamil Zainu, bukan hanya beliau aja. Ada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, nanti kita sampaikan. Ada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ada ulama-ulama lain, bahkan Lajnah Daimah nanti. Lihat, ulama-ulama Lajnah Daimah yang kapabel, yang mumpuni, yang itu insya Allah kita husnudzon, ulama Rabbani, ditanggalkan semuanya, dikecilkan semuanya, diayali semua, na'udzubillah. Ini apa karakter thalibul ilmi? Bukan. Kata beliau, waddukhanu yudirru sahibahu, ya. Rokok itu membahayakan pelakunya, wa yu'dhi jarahu, mengganggu kanan kirinya, wa yutlif malahu, menghancurkan harta kekayaannya, melumatkan harta kekayaannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa qala wa karihallahu lakum idha'atal mal. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Kariha ini di sini jangan sampai makruh kayak makan pete. Allah nggak suka, artinya di sini haram membuang-buang harta. Waddukhanu dhiya'ul mal, kata beliau, merokok adalah membuang-buang harta li syaribihi, untuk pengkonsumsinya. Yakrahuhullah, Allah nggak suka, wa yuharrimuhu, dan Allah mengharamkannya. Wal karahah ta'ni at-tahrim fil kitabi wa sunnah wa inda salaf, kata Syekh Jamil Zainu. Baik. Sekarang kita selingan, coba kita tanya sama AI, ya. Kalau tanya sama pengkonsumsi rokok, apalagi sedang membela diri untuk menghalalkan, wah, nggak bisa, ya. Itu subjektif dong, ya. Coba kita tanya AI, ya. Kata AI, kandungan racun dalam rokok. Coba tanya AI, ya. Oh, AI ternyata lebih hebat dari sang ustadz ini, ya, masya Allah. Kata AI ini, ya. Rokok mengandung banyak zat beracun, diantaranya tar, nikotin, karbon, monoksida, dan bahan-bahan kimia lainnya. Apakah AI ini dipaksa untuk ngomong seperti ini? Seperti mungkin pabrik rokok yang mensematkan, melabelkan di kotaknya itu membunuhmu, katanya itu regulasi, dipaksa. Minimal dia itu katanya sering menyerang khawarij, merah jambu. Tak dong, ya, tak dong. Iya. Tar dan nikotin. Tar adalah zat berbahaya yang dapat menyebabkan kanker, karsinogenik, ya, karsinogenik, ya, dan berbagai penyakit yang lainnya. Nikotin adalah zat berbahaya yang dapat menyebabkan kecanduan, adiksi. Ya, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dihasilkan saat rokok dibakar. Yaitu gas ini tidak memiliki bau atau rasa, tetapi sangat berbahaya karena mudah masuk ke dalam darah. Bahan-bahan kimia lainnya, hidrogen sianida, yaitu racun untuk hukuman mati. Itu aseton, ya, penghapus cat. Toluidin, ya, zat karsinogen, ya, yang sama juga, ya. Amonia, yaitu pembersih lantai. Metanol, bahan bakar roket. Peiren, ya, pelarut industri, ya. Arsenik, racun semut putih, ya. Ini semuanya masa nggak bikinan karangan AI. Kalau begitu orang-orang yang bikin jurnal yang rujukannya AI nggak dipercaya dong, ya. Dan masih banyak ini. Intinya kata AI, rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan yang berbeda, sebagian besarnya dapat menimbulkan racun dan kerusakan pada sel di tubuh. 4.000, bahaya, diharamkan. Pastilah gitu kan. Oh, di khamr aja mengandung 25 bahaya, diharamkan kok. Itu. Sekarang kita coba tanya kepada Dinkes, ya, katanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan gitu. Kementerian Kesehatan, kita buka websitenya Kementerian Kesehatan, ya. Di sini sama juga, ya. Di sini dia keluarkan berbagai macam peringatan-peringatan bahaya merokok, ya. Yang sama juga, ya. 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Ini yang ngasih informasi bukan security atau Satpol PP atau siapa tadi,
mungkin orang kita temu di jalan gitu ya, Iya. atau anak-anak STM yang sedang tawuran. Ini di websitenya Kementerian Agama, ini Kementerian Kesehatan. Penyakit tidak menular Indonesia. Kandungan dalam sebatang rokok. Ini dia jelaskan, di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Ya. Ini terus kita tanya kepada siapa lagi? Kementerian Kesehatan nggak dipercaya, AI nggak dipercaya, yang dipercaya cuman ini tadi ya, orang tukang mancing. Ya kan nggak mungkin, ya kita serahkan agama kepada tukang mancing gitu loh. Kan nggak mungkin, Pak. Bahaya. Iya. Betul. Nah, kita lagi sekarang ini kalau dia itu masih ngeyel. Ini di dalam kitab Al-Furuq juga ada Tahdzibul Furuq. Di dalam kitab Tahdzib ini ditegaskan ya. Bahkan di sana ada ijma di antara para ulama ya, ijma. Ittifaq ulama kontemporer karena tembakau itu kan baru dikenalkan oleh Portugis abad 15-16. Oleh orang-orang Eropa itu abad 16. Jadi ulama-ulama yang hidup abad 16-17 itu. Di antaranya adalah penulis Tahdzibul Furuq ya. Di sini saya bacakan ya. Al-mas'alatu tsaniyah. Awwalu ma dhaharatil al-ushbatul ma'rufah ya. Yang ketika pertama kali muncul tembakau ya, al-ushbah itu semacam daun ya yang dikenal bi tambak wa an-natan wa dukhan tabah dan yang lainnya dikatakan fi awailil qarnil hadi ashar kama fi Ibnu Hamdun ay fi sanatil khamisah ba'dal alaf kama qalahu al-Laknawi عن العلامة الزاهد محمد أو في سنة 15 كما نقله اللقنوي عن الدر المختار شرح تنوير الأبصار في رسالته ترويج الجنان ومقتضى قول بعضهم يا خليلي عن الدخان أجبني هل له في كتابنا إيماء. Jadi ini ada orang yang penasaran, wahai temanku, ada enggak tentang rokok ini? Tolong berikan jawaban. Di kitab kita itu ada enggak sindiran-sindiran atau hukum-hukum secara implisit yang ada? Maka qultu ma farratal kitabu bi syai'. Al-Qur'an tidak akan mungkin menyia-nyiakan sedikit pun. Nah, thumma arrakhtu yawma na'ti sama'annahu fi awailil qarnil 'ashir wa huwa maqal قول الشيخ إبراهيم اللقاني في عمدة المريد شرح جوهر توحيد قد حدث في أوائل القرن 11 وقبيله بمدة قليلة كما في ترويج الجنان بتشريح حكم شرب الدخان للكنوي وفي حاشية ابن حمدون على مختصر ميار على ابن عاشران استعمال القدر المؤثر في العقل منها حرام اتفاقا. Ya. Jadi mengkonsumsi rokok tembakau ya, yang itu mempengaruhi yaitu akal, maksudnya ada adiktifnya, itu haramun ittifaqan. Pada zaman ulama itu ketika apa? Ketika muncul. Ya. Kemudian kama fi syarhil irsyad wa ghairi wa amma al-qadrul ghairul mu'athir. Nah, kalau tidak mendatangkan pengaruh, gangguan ya, fa'adbaqal magharibah, seluruh ulama maghrib wa aktsarul masyariqah, dan hampir kebanyakan ulama-ulama masyrik Syekh Salim As-Sanhuri wa tilmidhi Syekh Ibrahim Al-Laqnawi ya wa ghairihima ala tahrimihi wa allafa fi tahrimiha ya Sayyidi Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim ta'lifan fi iddati kararis mustamilan ala ajwibatin iddah minal a'immah. Jadi di sini alasannya apa? Dari dulu ketika awal munculnya para ulama ini semuanya hampir hidup pada tahun-tahun itu, 17-18 abad itu. Mengharamkan, bahkan menukil ittifaq di dalam kitab Tahdzibul Furuq itu. Ya. Itu kalau ada taksirnya, tapi kalau ghairu mu'athir, ulama maghrib semuanya dan kebanyakan ulama masyrik mengharamkan. Gitu. Terus siapa yang kita ikuti Tukang mancing. lagi? Nah, terus kita sekarang ngikutin tukang mancing. Subhanallah, ya. Sekarang ini apakah hanya ulama itu aja? Kita buka sekarang. Masya Allah ya. Di sini
Lajnah Daimah, ya, yang terdiri dari Abdul Aziz ibnu Abdullah Ali Sheikh, ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Sheikh, Syekh Saleh ibnu Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Razak Al-Afifi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Tuh, kata beliau, ad-dukhanu madatun khabithatun mudirratun. Rokok itu adalah materi yang khabithah, yang mudirrah, berbahaya. La yajuzu syurbuhu, enggak boleh kita konsumsi. Wala yajuzu bai'uhu, tidak boleh dijual belikan. Lianna Allah idza harrama syai'an, ketika Allah mengharamkan sesuatu, harrama thamanahu, mengharamkan juga harganya, jual belinya. Wal wajib 'alaika taubah, wajib bagimu adalah taubat, ya, min bai'ihi, dari jual belinya. Wal iktisaru ala bai'il asya'il mubaha, cukup menjual hal-hal yang mubah. Wa fiha khairun wa barakatun wa man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang sekarang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan yang lebih baik, barakah dan khair. Berarti yang rokok enggak barakah, enggak baik. Siapa yang mengatakan? Ulama-ulama Lajnah Daimah. Wal wajib 'alaika an tughliqil mahal, sampai ulama syekh, ya, Lajnah Daimah memfatwakan menutup itu apa? Toko kita daripada jualan rokok. Wa tathab anta wa hum ila al-masjid liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Termasuk juga di dalam fatwanya, la tajuzu zira'atud dukhan, tidak boleh menanam tembakau, wala bai'uhu, jual belinya, wala isti'maluhu, dan juga menggunakannya, li'annahu haramun min iddati wujuhin. Subhanallah. Jadi haramnya tembakau, haramnya rokok itu dari berbagai macam sisi, bukan satu sisi saja. Li'adrarihi sihhiyatil 'azimah, karena bahaya kesehatan. Yang bicara bukan fulan alan, yang bicara adalah ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tadi Kementerian Kesehatan. Dan juga hampir seluruh dunia mengatakan itu. Tanya sekarang, Kementerian Kesehatan seluruh dunia. Ke Singapura, ke Malaysia, ke Saudi, sama. Makanya Syekh ini menyimpulkan, meskipun Syekh ini bukan seorang dokter, Syekh menyimpulkan dari fakta-fakta yang ada. Sebagaimana Anda boleh menggunakan jurnal untuk menghalalkan, masa Syekh nggak boleh? Mengambil dari para ahli di dunia ini, bahkan dari WHO, bahwa rokok itu mengganggu kesehatan. Ya. Wali khubthihi, dan juga joroknya. Wa adami faidatihi, dan gak ada faedahnya. Tanya sekarang, faedahnya apa? Faedah itu kan kita kembali kepada faedah keluarga, ada enggak? Faedah kesehatan ada enggak? Faedah ilmu ada enggak? Sekarang ini faedah agama ada enggak? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang faedah pendidikan ada enggak? Nggak ada. Subhanallah. Jangan sekarang faedah nafsu ya. Kalau nafsu mah faedah semua ya. Hatta khamar pun faedah. Sekarang faedah itu kita pakai dalil juga. Faedah dari sisi dakwah, faedah dari sisi pendidikan, faedah dari sisi ibadah, faedah dari sisi akidah, faedah dari sisi akhlak itu. Jangan menghitung faedah dari sisi nafsu Anda. Ya tuh, memang faedah untuk menemani mancing. Wah itu, ya kan gitu. Iya enggak? Iya. Tapi kalau menemani ngaji enggak ada faedahnya. Orang ngaji sambil ngerokok itu enggak ada faedahnya. Menemani kuatnya akidah, enggak mungkin ada orang rokok itu akidahnya kuat. Enggak menemani khusyuknya ibadah sholat kita, enggak mungkin ada orang gara-gara ngerokok khusyuk sholatnya. Akhlaknya Masya Allah. Bahkan bertentangan semua itu. Siapa yang mengatakan? Ulama. Siapa ulama? Panutan kita. Ya, na'udzubillah, kalau mereka sudah tidak mengulamakan ini, ya na'udzubillah. Wa 'alal muslim tarkuhu wal ibti'adu anhu, ya. Wal ibti'adi anhu, menjauhinya. Wa adami zira'atihi, dan tidak menanamnya. Wal ittijar bihi, dan berdagangan dengannya. Li'annallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu, ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka haram itu harganya. Nah, saya juga pakai ulama. Nah, mungkin itu dalilnya. Ya. Imam Asy-Syaukani menghalalkan betul di dalam kitab Ar-Rasail Salafiyah. Bahkan Muhammad As-Sun'ani juga menghalalkan di dalam kitab Al-Idrak fi dha'fi tahrim ad-dukhan atau tambak. Ya. Tapi sekarang kita mengikuti ulama itu bukan semata-mata ulama.
Ya. Kalau begitu, Anda punya ulama juga yang mengharamkan. Terus beradu. Nggak lucu. Karena ada satu kaidah, la yunqadul ijtihadu bil ijtihad. Oke. Sekarang bagi seorang muslim yang talibul ilmi, ketika ada ulama yang menghalalkan sesuatu, kemudian kebanyakan mengharamkan, apa yang dilakukan? Tarjih. Bukan kita biarkan masalah khilafiyah. Ya, kan ini masalah khilafiyah. Kita nggak boleh sekarang ini tidak tegur sapa, hanya perbedaan furu. Iya. Anda tidak akan keluar dari Islam, betul. Anda insya Allah tidak keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Iya. Bahkan ini memang masalah ijtihadiyah. Karena apa? Nasnya tidak jelas. Tapi apa sebatas itu terus diem? Terus kita biarkan umat bingung. Umat harus kita pilihkan. Ya. Di antara pendapat ulama ini, karena kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr, kan. Masing-masing orang itu bisa diambil, ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan, kan, yaitu Rasulullah SAW. Ya, Imam Syaukani berarti termasuk ulama. Boleh kita ambil, boleh kita tolak. Termasuk Syekh bin Baz. Bahkan Abdullah ibnu Abbas, dia marah mengatakan, hampir-hampir hujan batu turun mengenai kalian. Saya katakan qala Allah wa qala Rasul, kamu katakan qala Abu Bakar, qala Umar. Dalam fatwa mut'ah. Kalau sekarang Ibnu Abbas tidak terima ucapan Allah, ucapan Rasulullah dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar, Umar. Apalagi dengan Asy-Syaukani, As-Sun'ani, dan fulan wa alan. Kita ikuti ulama semata-mata karena sesuai dengan dalil. Di antara sekian kita timbang. Mana yang paling sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian fakta medis, kemudian dari sisi logika, dari sisi empirik, kemudian kepada ahlinya. Setelah kita tarik kesimpulan secara pandangan Al-Quran, secara pandangan Sunnah, secara pandangan medis, secara pandangan ahlinya mengatakan lebih dekat haram. Gitu loh. Itu cara di dalam beragama, di dalam berfikih. Jangan jamaah dibiarkan, udahlah, ini kan ijtihadiyah. Perbedaan di antara para ulama, masalah furu. Iya, betul. Jangan sekarang ini, jangan deket-deket dia. Iya, jangan. Ya, apa namanya? Awas dia, jangan deket dia. Jangan ngaji ke dia. Ntar dulu juga, kan gitu. Sekarang permasalahannya, antum harus punya sikap. Setelah dia punya sikap, dengan video yang kedua dia mengatakan bahwa katanya halal dengan berbagai macam argumen yang semuanya itu nafsu bukan ilmu. Ya. Kenapa katakan nafsu? Karena yang menggunakan dalil-dalil 7 itu bukan saya, bukan dia, dan bukan orang-orang jalanan, orang terminal, orang stasiun, tetapi ulama. Itu. Kalau sekarang ulama, apa yang harus kita katakan? Kan wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhum ila rasul, ketika masih hidup, wa ila ulil amri minhum, kepada ulil amri di dalam masalah agama adalah ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, dia akan mendapatkan hasil istimbat ijtihadiyah yang bagus. Itu. Jadi inilah sikap yang benar. Dengan demikian apa yang dia sampaikan itu murni otak-atik dari nafsu dia, bukan ilmu. Ya, harusnya sekarang ini dipaparkan. Anehnya dia akan kembalikan kepada jurnal, dan jurnal itu ditulis oleh orang-orang yang mungkin ada yang non muslim, mungkin ada yang sekarang ini mendapatkan titipan untuk membuat majalah, bikin jurnal itu kan, iya kan? Wong tulisan rokok membunuhmu aja masih bisa dieyelin kok. Ya, mungkin aja itu regulasi pemerintah, mungkin dalam keadaan terpaksa. Dan yang lainnya, ya mungkin aja juga itu si kafir yang menulis jurnal dalam keadaan terpaksa, karena mungkin dipaksa oleh pabrik rokok. Loh, kalau begini anjur semua. Dan kita tahu, kita harus tegaskan di sini, nggak mungkin pemerintah membuat suatu regulasi tanpa dasar. Nggak mungkin. Ini keluar regulasi, itu berdasarkan pertimbangan dari seluruh pihak-pihak yang berwenang dan berwajib. Daripada ahlinya. Dia konsultasi ke DPR, ke MK, kan gitu. Konsultasi kepada pihak-pihak terkait melalui penelitian. Baru yang dulunya awalnya itu merokok menyebabkan kanker dan yang lainnya dirubah. Itu nggak mungkin sekarang itu hanya dasarnya regulasi bisa terpaksa. Nauzubillah. Kita suudzon pada sekian orang banyak, ya. Pejabat-pejabat negara, subhanallah. Ini mah khawarij merah jambu ini. Ya kan gitu. Iya nggak? Ya.